jenis pekerjaan apapun yang akan kita geluti, ya itu pasti kita akan berada di level paling bawah sebagai entry level. Ya, ada beberapa orang mungkin yang cukup beruntung untuk masuk ke level tertentu dengan posisi entry level. Tapi pentingnya membangun nilai dengan orang lain, karena suatu saat nanti hubungan kita pasti dengan teman-teman yang lain. Tepuk tangan bawah semua. Saya mau jelaskan buat teman-teman tuh bahwa setiap orang itu mulai dari bawah. Nah, termasuk Pak Immanuel ini bisa dijelaskan sedikit perjalanan karir dari safety admin dan bagaimana langkah-langkahnya secara singkat aja buat gambaran buat teman-teman. Sebetulnya untuk mencapai posisi ini bisa dibilang mudah, bisa bilang susah, tergantung orangnya kan. Tapi setiap orang punya trik-trik masing-masing. Kita sebutnya strategi, Pak Putu. Ya, strategi ya. Ya, strategi. Ini kan kalau kita berperang harus punya strategi perang seperti apa? Ya, betul. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya di seluruh jenis pekerjaan apapun yang akan kita geluti, ya itu pasti kita akan berada di level paling bawah sebagai entry level. Ya. Ada beberapa orang mungkin yang cukup beruntung untuk masuk ke level tertentu dengan posisi entry level. Tapi saya punya pengalaman mulai dari safety admin. Safety admin kemudian dokumen kontrol, HSE. Kemudian masuk ke safety engineer. Jadi saya mendapat fondasi yang cukup kuat untuk pekerjaan paperwork. Karena di HSE ini paperwork itu adalah salah satu nilai plus. Kemudian saya juga diberi kesempatan untuk menjadi supervisor safety di lapangan. Ya, kemudian untuk proyek yang di Myanmar, saya berkesempatan untuk menjadi task resist assessment coordinator di offshore. Kemudian ketika ke ConocoPhillips, saya menjadi safety inspector. Jadi sebenarnya saya cukup punya banyak waktu, hampir 5 tahun di Mendo belajar ilmu konstruksi, ya. Saya ingat Pak Putu waktu itu masih senior engineer di proyek South Mahakam dan Ruby Tie-in, dan saya waktu itu masih HSE administrator or dokumen kontrol. Tapi karena waktu berjalan pengen belajar, yang paling penting sebenarnya Pak Putu adalah membangun link dengan teman-teman di luar yang bekerja sama dengan kita. Itulah pentingnya membangun nilai dengan orang lain, karena suatu saat nanti hubungan kita pasti dengan teman-teman yang lain. Kemudian setelah di ConocoPhillips hampir setahun mengawasi main kontraktor, saya kemudian berbalik ke Cilegon selama 6 tahun untuk mengerjakan 3 proyek. Ya, semuanya proyek yang ya lumayan besar lah karena ribuan manpower yang terlibat. Nah, saat itulah saya mulai untuk mencoba untuk masuk ke training departemen. Setelah di Cilegon selama hampir 6 tahun menjadi trainer, saya kemudian promote untuk menjadi training koordinator di mungkin teman-teman tahulah Project Tangguh dengan hampir 18.000 manpower di peak-nya. Ya. Kemudian setelah itu karena mungkin perusahaan saya ini adalah global, jadi kita punya link project di seluruh dunia. Kebetulan Saipem meminta lagi untuk bergabung dengan project yang di Timur Tengah. Ya, sebenarnya ada 3 opsi, satu di Brasil offshore, kemudian satu lagi di Qatar onshore, dan yang terakhir adalah di Abu Dhabi ini. Ya, dan saya memilih untuk di onshore karena offshore agak inilah, setiap hari mencium bau laut ini kadang tidak ini, karena selama kita di offshore pasti tidak akan melihat daratan. Itu kira-kira opsinya Pak Putu. Setiap orang punya posisi masuk yang berbeda-beda, dan ini adalah salah satu contoh yang cukup menantang ya. Jadi dan pasti sangat berguna buat teman-teman kalau memang mau masuk ke posisi ini. Jadi posisi ini agak unik karena memang kadang dibutuhkan, kadang tidak. Tapi ketika dibutuhkan itu sangat krusial sekali posisinya. Kebanyakan subscriber nanya, Pak, saya lulusan mesin, saya mau jadi ini, harus seperti apa persiapannya? Oke. Sekarang coba saya browsing lagi
kembali kita cek untuk bagaimana training untuk menjadi IC trainer. Itu ada nggak yang spesifik gitu ya? Atau training K3 gitu kali ya? Oh, ada Pak. Kalau di luar ini banyak ini requirement-nya. Kalau kita di Indonesia K3. cukup dengan training of trainer. Oh, Ya. training TOT ya? Ya, TOT itu biasanya dikeluarkan oleh BNSP atau Badan Sertifikasi Nasional Profesi. Saya sudah ya. itu, saya sudah. Ini ya. Oke. Ya, ini. Kemudian yang di luar ini itu ya. biasanya mereka hanya merefer ke NEBOS atau IOS training. Ini ya, ini training of trainer TOT-nya teman-teman bisa lihat ya. Ya, training of trainer. Tapi Dan ini itu nggak mahal itu Pak Putu, itu sekitar saya ngambil tahun 2000 berapa tuh, sekitar 2.500.000, 3 juta kalau nggak salah. Ini berlaku berapa tahun ya? Itu validasinya sampai dengan 5 tahun kalau nggak salah. Oh, oke, wah. Saya udah 3 tahun kali ya. Ya, tapi kalau di luar mereka nggak ini Pak Putus, yang saya alami sekarang ya. Saya NEBOS nggak ada NEBOS. NEBOS ya. NEBOS ini baru rencana mau selesaikan yang di bulan Februari ini. Tapi sebenarnya yang paling kritikal sebenarnya, ya bagus juga kalau kita punya sertifikasi, ya itu sebagai syarat administrasi. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita menampilkan diri di perusahaan itu yang saya sebut dengan integrity, melakukan yang benar, ada atau nggak ada orang melihat. Jadi kalau kita bekerja udah mau diawasi pimpinan mau tidak, itu harus kita lakukan apa yang harusnya dilakukan, apa yang benar. Jangan merasa karena tidak diawasi sehingga melakukan yang tidak benar atau orang tidak punya integritas. Integrity adalah key elemen dalam bekerja di pekerjaan kita di minyak dan gas bisnis seperti ini. Ini ya? Ya, betul. NEBOS IGC, International General Certificate. General Certificate. Jadi IGC itu bermacam-macam juga. Ada IGC untuk oil and gas, ada yang general. Jadi yang general ini umumnya dipakai untuk seluruh bisnis. Jadi bukan hanya di industri minyak dan gas, tetapi juga di general konstruksi. Jadi ini sebetulnya hanya persyaratan ketika teman-teman biasanya kalau mau masuk ke perusahaan baru, which is dia ada di overseas gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang posisinya lagi di dalam perusahaan dan punya skala overseas, kemungkinan besar juga tidak diperlukan, gitu kan maksudnya ya? Tidak diperlukan. Yang saya alami di sini enggak, Pak. Jadi bahkan pengalaman kerja pun mereka tidak akan korek-korek. Ya itu tadi, mereka hanya melihat dari integriti kita. Apa yang kita lakukan di pas project. Kalau misalnya yang training K3 itu ada, perlu nggak ya? Karena masuk departemen HSE. Ya, itu bagian mandatori Pak Putu. Jadi semua departemen HSE itu wajib K3 umum. Ya, jadi K3 umum, kemudian tadi ada training of trainer, dan kalau ada NEBOS IGC ya udah sempurna udah itu. Ini pelatihan K3 teman-teman bisa googling juga nih, di Pythagoras juga ada nih. Ya, ini di Indonesia K3 umum boleh diambil, kemudian training of trainer, kemudian IGC tadi. Saya kira tapi informasinya cukup. Kalau teman-teman yang ingin bekerja di industri minyak dan gas, saran saya untuk mengambil sertifikasi K3 umum untuk migas. Oh iya, K3 migas ya. K3. Ya, betul. K3 migas. Ya. Nah, K3 migas ini kalau nggak salah di Cepu nih ada ya K3 migas. Ya, di Cepu. Saya kira itu sekilas info mengenai training yang bisa diambil untuk posisi trainer. Kalau untuk bekerja di luar negeri itu ada pakai agen nggak ya? Selain apa langsung Saipem ya yang sekarang? Ya, ini kebetulan saya agennya itu dari Global Petro Project yang di Zurich. Tapi masih Saipem. Jadi sebenarnya gini, jadi Saipem ini sebagai project owner. Owner. Ya, project owner. Kemudian dia harus mencari talented candidate untuk mengisi key position di project masing-masing. Jadi umumnya
Tapi ingat bahwa di Global Petro Project ini hanya untuk Saipem project saja. Jadi mereka membuat sebuah korporasi untuk merekrut kandidat dan akan dipekerjakan di Saipem, tetapi melalui agensi Global Petro Project. Ya, karena kan untuk posisi-posisi key person itu kan biasanya melalui agen. Yes. Dan biasanya kalau di oil and gas itu, jangankan di luar negeri, di Indonesia aja untuk posisi tertentu lewat agen kan. Iya, betul. Nah, kemarin saya sempat cerita juga sama Pak Tata, dia di Arab sekarang, dia juga ada beberapa agen. Nah, ada agen apa yang bisa membantu teman-teman kalau misalnya yang sekarang udah pengalaman, yang ingin mau mencoba posisi tertentu di luar negeri, bagaimana cara aplikasinya? Oke, saya rasa Pak Putu, kalau kita bicara tentang agen yang bagus-bagus di dunia itu, kita punya Veloci, kita punya Nest Global, ya, ya lebih kurang seperti itulah bisnis mereka. Tapi sepanjang kita punya keinginan untuk mensubmit CV ke mereka, saya sering mendapat invitasi dari mereka untuk tawaran-tawaran pekerjaan di tempat lain. Tapi sepanjang masih nyaman dengan proyek sekarang, ya udah kita jalani yang sekarang. Tapi memang penting untuk mendistribusi informasi ke pihak yang lain, karena di seluruh dunia posisi-posisi kita ini memang dikejar orang. Ya, kalau dulu memang posisi-posisi kita ini dianggap sebagai keset aja di perusahaan. Saya tidak melihat itu kalau saya pribadi. Karena, ya, jadi gini Pak Putu, jadi bukan membuat teman-teman ini menjadi kecut, ya, tapi memang entry level dengan posisi HSE paling bawah itu di sanalah kita akan ditempa untuk bisa bekerja maksimal. Tetapi setelah melewati fase-fase yang sulit itu, percayalah bahwa ketika saya bergabung dengan klien ConocoPhillips di tahun 2013, saya tidak menyangka Pak Putu bahwa dengan experience hanya beberapa tahun saya bisa masuk ke posisi klien. Ya, tapi itulah yang saya sebutkan tadi, yang paling kritikal adalah bagaimana kita punya integriti di manapun kita berada. Itulah kunci daripada menapaki karir di industri minyak dan gas. Ya, oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya, Pak Emmanuel. Saya kan posisi HSE Trainer Senior di Abu Dhabi. Tolong di subscribe, like, and share. Makasih atas waktunya. Kapan-kapan aku ganggu lagi. Siap. Terima kasih. No problem. Hati-hati ya di sana. Sehat. Terima kasih Pak Putu. Ya, bye. Mari. Bye. Ciao. Ya, ciao. Ciao.